Alhamdulillahirabbil alamin, amma ba'du. Yang saya hormati dosen kita Bapak Dr. Amin. Bapak Rahmat Indranya Bapak Nur Hidayat. Soalnya saya cari searching apa yang sudah bermakalah ada semua Pak. Enggak ada. Amin. Sudah selalu diberikan kesehatan, diberikan kesejahteraan, amin, diberikan rezeki yang berkah, dan terakhir semoga sempat diberikan masa depan yang lebih cerah alias jodoh Allah. Amin. Oke, yang tak terpopuler rekan-rekanku sekalian mahasiswa MPI semester 5, insya Allah. Ya, langsung saja. Saya di sini berdiri, hanya menunjuk di tengah-tengah teman-teman, hanya akan sedikit dijelaskan tentang aspek manajemen konflik. Kemudian yang ketiga adalah sikap dan persepsi tentang konflik. Pandangan seperti apa? Aspek kedua manajemen konflik. Kalau yang pertama aspek manajemen konflik, ada dua, aspek positif dan aspek negatif. Sekarang dua manajemen konflik yang dulu saya pernah dijelaskan. Yang pertama adalah manajemen konflik destruktif. Adalah bentuk penanganan konflik dengan menggunakan ancaman, paksaan, atau kekerasan. Adanya usaha ekspansi yang tinggi di atas isu awalnya, atau bisa dikatakan individu cenderung menyalahkan. Jadi ada kesalahpahaman. Yang kedua, tingkat keegoisan, adalah bentuk penanganan konflik yang cenderung melakukan negosiasi sehingga terjadi satu tawar-menawar yang menguntungkan serta tetap mempertahankan dan fokus pada masa sekarang. Nah, garis ini apa? Yaitu merupakan istilah yang berarti menyimpan keluhan-keluhan yang ada sehingga dapat muncul pada waktu yang berbeda. Jadi keluhannya apa saja, tanggung dulu. Jika hal itu dilakukan, maka masalah tidak akan dapat selesai, akan muncul dendam dan permasalahan dan perasaan bulan. Jadi tidak diselesaikan, cuma sekedar di tamu-tamu saja, tapi tidak ada penyelesaian. Setelahnya tidak ada perasaan. Oke, nanti setelah ini dan dapat melakukan seluruh tidak ada. Jadi cuma sekedar oh ya masih itu aja. Baik, tidak ya lebih seperti itu. Ya artinya mana ya? Ketika terkena masalah itu, ketika terkena konflik destruktif itu gimana caranya? Cara untuk mengatasi konflik destruktif. Dulu kan saya jelaskan destruktif itu adalah konflik yang kalau yang konstruktif itu yang membangun, kalau destruktif yang merusak pinter kau ini. Ya, jadi destruktifnya merusak. Terus penanganannya seperti apa? Penanganan destruktif seperti ini dengan menggunakan cara memaksakan kekerasan. Ya artinya seperti ini, tidak harus pakai serangan fisik gitu kan. Contohnya itu apa itu? Contohnya gini, kalau yang di pesantren itu, kamu pokoknya harus jamaah, sholat jamaah. Kalau nggak jamaah, nanti dipangpang sama sahabat. Paksaan, ancaman, itu ada semua.
Dan ini tidak harus semuanya, artinya cukup salah satu aspek saja ancaman atau paksaan itu sudah termasuk dari destruktif. Jadi sebuah paksaan lah, sebenarnya dipaksaan karena paksaan itu pasti ada ancaman biasanya, tapi nggak semua. Jadi kalau dalam sebuah konflik, pokoknya saya nggak mau tahu kalau misalnya ini nggak selesai, besok kamu pecat. Itu saya ulangi, destruktif, bukan description ya. Destruktif itu konflik yang merusak. Konstruktif itu konflik yang membangun. Nah, karena saya jelaskan di sini kan intinya menerima, menampung segala masukan saran atau pendapat dari orang lain, lalu kita cari alternatif tengahnya itu gimana baiknya. Kalau yang ini kan enggak maunya kamu harus gini. Paham? Tahap jenis itu beda banget toh. Iya, ini yang di sini mana jenis? yang menunjukkan itu kan, maksudnya ke yang manajemen konflik itu kan maksudnya ke jenis ini ada 2 manajemen konflik, kan jenis manajemennya itu destruktif dan konstruktif. Sedangkan aspek itu kan ada 2, positif dan negatif. Sedangkan positif juga kan positif, destruktif juga negatif. Good. Keterangannya apa? Aspek manajemen, sudut pandang untuk membangun usaha berdasarkan peralatan fungsi manajemen, perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan manajemen konflik kan satu tujuan ilmu yang bertujuan untuk ketika kita dapat konflik kita dapat menyelesaikannya. Sama seperti ilmu yang lain, misalkan mikrolidin atau kepemimpinan. Sikap seperti apa yang harus kita punya sebagai seorang pemimpin dan sikap seperti apa yang kita keluarkan ketika kita menghadapi satu situasi yang mana posisi kita jadi seorang pemimpin. Yang saya tanyakan adalah sikap dan persepsi. Kira-kira ada nggak sih sikap khusus yang harus dikeluarkan ketika kita mendapatkan sebuah konflik dalam kehidupan? Ada nggak sih sikap khususnya? Apa hanya berpatokan pada sikap pribadi manusia masing-masing atau gimana? Kalau di Putina kan pemimpin yang sebenarnya harus punya sikap adil, sikap supel dan lain-lain. Oke. Terima kasih buat Mas Wahid pertanyaannya dulu. Tadi sikap dan persepsi tentang konflik, sikap di dalam seorang manajer dalam menyikapi sebuah konflik itu apa? Yang pertama itu, poin yang pertama, fokus pada penyelesaian konflik. Jangan malah membuat konflik lagi. Fokus pada penyelesaian. Jadi ada sebuah permasalahan ya harus caranya bagaimana kita harus menyelesaikan. Jangan malah kamu soalnya gini. Jangan malah selesaikan konflik. Jadi kedua adalah menggunakan kepala dingin. Ya, kepalanya taruh di kulkas, disuruh ya, jangan egois. Yang kepala dingin, bijaksana, penuh dengan kebijaksanaan. Yang ketiga adalah dengan adanya musyawarah, jadi perkumpulan, diskusi. Adanya diskusi. Jadi yang pertama tadi ya fokus pada penyelesaian konflik, yang kedua kepala dingin, yang ketiga adanya diskusi.
Jadi jangan ketika menyelesaikan sebuah konflik itu jangan mulai dari diri kita sebagai pemimpin langsung oh iya harusnya kayak gini, harusnya enggak. Kita coba cari tahu dulu, kita kumpulkan orang yang bermasalah, kita tanya. Soalnya jangan tanya satu-satu, kalau satu-satu biasanya beda-beda yang dikabarkan itu beda. Kemudian setelah didiskusikan, maka disitulah ketemu bagaimana pokok permasalahan. Pokok permasalahannya apa? Itu nanti akan kita bahas, kita akan selesaikan. Permasalahan, karena nggak ada yang awal, itu awalnya diskusikan ketemu pokok permasalahannya. Misalnya, awalnya gara-gara rebutan bambu, misalnya bambu kurang, jejak-jejakan, misalnya misalnya warna apis ngomong, kan kayak apa misalnya ya, apa? Tadi aja bukan apa? Kan benar kan itu kan sebuah penyelesaian ya. Nah ini makanya ini kan strategi cara. Jadi maksudnya bukan takutnya itu bisa menyelesaikan bisa paling kerja tidak putus gitu. Iya. Iya contoh. Cuma tadi saya dapat amanat dari enggak jadi sepatu. Tadi jangan lama-lama. Ya wis itu saja. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.